Ini udah lama banget kita nggak pernah update lagi progres-progres kos-kosannya kita. Dan mumpung sekalian nih balesin orang-orang komen-komenan yang julid, yang nanyain, kok udah nggak pernah bahas kos-kosan lagi sih? Apa udah nggak pernah bikin kosan lagi? Atau udah nggak nambah lagi? Atau mungkin kosannya udah sepi nih, terus akhirnya nggak pernah tambah-tambah kosan lagi? Oke, kita akan buktikan. Karena kita memang sekarang itu, aku sendiri jujur udah banyakan tinggal di Jakarta. Jadi proyek-proyekku bahkan yang di Jogja ini aku ngerasa banyak sekali yang sudah dilakukan sama karyawanku, udah nggak aku lagi sendiri. Nah, makanya sekarang mumpung aku pas lagi di Jogja, terus aku juga kebetulan ada waktu, ayo kita datang ke proyekku, kita liatin kosannya itu masih rame atau enggak, ya. Kosannya itu masih full atau enggak. Setelah itu nanti kita datang langsung ke proyekku yang selanjutnya. Kebetulan ini aku bakal akad di minggu depan. Jadi teman-teman bisa langsung ngikutin perjalanan aku untuk bisa mengakuisisi sebuah kos-kosan terbaruku. Kebetulan yang ini minggu depan aku akan akad di 2 tempat. Satu adalah kosan yang rumah tua yang akan kita renov jadi kos-kosan. Itu kemudian akan kita rombak menjadi 2 kos-kosan karena itu ada 2 sertifikat dan 2 bangunan. Kita langsung ambil sekaligus semuanya. Kita sudah akad, kalau nggak salah kemarin itu kita akhirnya pakai bank BTN untuk kita progres pembangunannya tersebut. Karena kemarin itu kita mau pakai bank Panin, cuman peraturan-peraturan di Indonesia ini agak kacau. Peraturan pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu tumpang tindih. Ini masalahnya panjang, mungkin aku bakal ceritain di chapter selanjutnya, di video-videoku selanjutnya. Tapi ada masalah karena orang Chinese itu nggak bisa beli properti secara SHM di Yogyakarta. Dan peraturan pemerintah pusat itu memperlakukan peraturan baru untuk orang-orang Chinese. Secara pribadi itu tidak boleh membeli lagi properti yang notabene itu SHGB gitu. Ini jadi peraturannya sangat tumpang tindih, akhirnya menyebabkan kayak Bank Panin itu tidak mau mengasih kredit kepada aku. Aduh, ini kacau banget deh. Terus kemudian kita akan coba ke beberapa bank dan akhirnya ada juga bank yang bisa, itu Bank BTN, tapi ini akan aku bahas di chapter videoku selanjutnya. Makanya teman-teman selalu ikutin videoku karena video-videoku ini tuh selalu terbuka apa adanya dan kondisi di lapangan seperti apa kita semua ceritain. Nah, di videoku kali ini kita akan datang ke 2 project. Satu ke project kosanku yang sudah existing, sudah jadi konsepnya. Yang kedua, kita akan kunjungan ke projectku yang pembangunan itu dari tanah kosong. Kita akan bikin 2 part video. Satu video itu yang nanti kita akan kunjungan ke kosan tua yang akan kita renov, sama yang hari ini kita akan video tentang tanah kosong yang akan kita jadikan kos-kosan. Nah, ini akan menarik banget. Jadi Bapak Ibu pantauin terus supaya Bapak Ibu tuh tahu upgrade progresku seperti apa dan gak julid-julid lagi ya. Karena banyak banget orang-orang yang sebenarnya hidupnya tuh kayak gitu-gitu terus ya, isinya cuma julid-julidin terus dari sosial media ya. Fokus berkembang ya, nggak peduliin yang kayak gitu-gitu supaya bisa maju terus. Oke, kita ikutin perjalanan kita. Nah, kita akan kunjungan ke kosannya kita dulu. Jadi kita bikin konsepnya itu kurang lebih akan bikin konsep kospa. Kenapa? Kita udah males untuk bikin kos-kosan itu konsepnya beda-beda terus. Yang pertama, kita dulu itu idealis banget. Kita pengen setiap kosannya kita tuh punya nuansa satu yang beda-beda banget. Misalkan contoh nih, ini adalah kosannya kita juga. Ini kosan 56 kamarnya kita. Ini konsepnya itu masih menggunakan cat-cat biasa. Kita nggak pakai konsep apapun. Habis itu kita bosan, kita ngerasa kayak pengen upgrade, akhirnya kita bikin kosannya itu kospa. Ya, di sana tuh ada namanya kospa. Kenapa kita bisa ngomong kospa? Konsepnya itu adalah tempat refleksi atau tempat di mana kita itu ngerasa paling healing atau kita ngerasa kayak santai banget itu di mana? Di spa kan, di tempat pijet. Nah, makanya kita ngerasa kalau misalkan kita bisa bikin nuansanya tuh kayak spa, kalian itu bisa ngerasa kayak tinggalnya itu nyaman sekali. Kita bikin semuanya itu sesuai dengan konsep-konsep dari spa-nya itu. Nah, apa sih yang kita rombak? Pasti pertama adalah interior desainnya. Interior desainnya itu kita pakai warna-warna yang terang, earth tone, kemudian
kita bikin semua pencahayaannya itu bukan dari atas, kita pencahayaannya itu dari bawah-bawah gitu loh. Jadi kalau misalkan orang normal itu bikin lampu itu di atas, kita bikin lampunya itu di bawah-bawah. Kenapa? Supaya kita bisa menciptakan feels kayak kamu tuh ada di spa. Kemudian kita juga pakai ornamen-ornamen yang membooster supaya kalian itu ngerasa nyaman. Apa? Ya biasanya pasti ada tanamannya. Itu kita ada di dalam lorongnya loh. Bukan hanya di dalam luar, tapi di lorong-lorongnya kita juga bikin. Kemudian kita juga taruh juga beberapa tempat space kayak lampu-lampu kecilnya untuk nyorot tanamannya supaya nyala di sana gitu. Nah, jadi ini kurang lebih fasadnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu warna-warnanya itu pakai warna-warna yang terang, earth tone, kita kombinasinya sama-sama warna-warna pastel ya. Terus kemudian ya, ini kita buat lorongnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat, kebayang ya, kita pakai warna kayu-kayu, terus habis itu kita ada nomor-nomornya pakai pohon-pohon bambu kayak gini ya. Bikin feelingnya itu kayak kamu tuh lagi ada di tempat spa ya. Sebelumnya ini itu semua ada tanaman-tanamannya, tapi kemarin itu banyak yang mati karena biasa penjaganya itu nggak bisa ngerawat dengan bener, akhirnya banyak-banyak yang mati. Terus kemudian dia juga kurang matahari ya. Harusnya kita ganti itu pakai tanaman-tanaman yang palsu, jadi lebih awet. Ini jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat ya, kurang lebih kita bikinnya tuh kurang lebih seperti ini. Lampu-lampu tuh ada sorotan di bawah juga ya. Terus lampu-lampu juga menggunakan warna-warna yang warm white. Supaya apa? Supaya nyaman gitu. Nah, untuk projectnya kita yang selanjutnya itu kita juga bakal bikin yang kurang lebih mirip-mirip seperti ini. Jendelanya gede, pencahayaannya bagus. Kalau siang itu masih terang, kalau ke atas itu Bapak Ibu nanti lihat juga masih terang sekali ya. Kenapa? Karena di bagian depan itu kita benar-benar buka semua. Nah, makanya kita akan lihat konsep kita yang berikutnya itu kurang lebih kita akan buat mirip-mirip seperti ini. Oh, ternyata yang sudah dipasang untuk show unitnya itu kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini yang aku maksud nih, kenapa bisa konsepnya kayak spa, karena kalau di tempat spa itu kan biasa tanaman-tanaman tuh ada. Nah, kita bikin tanamannya tuh pakai tanaman palsu. Ini udah dipasang nih, jadi nanti jadinya tuh bakal kurang lebih kayak gini. Habis itu nanti akan disorot nih sama lampu-lampu kecil. Jadi kalau misalkan malam ditembak itu cakep banget warnanya. Jadi kalau malam itu kita nggak pakai pencahayaan dari atas, semua full dari bawah. Jadi kalau masuk itu kerasanya kayak lagi ada di tempat spa ya. Nah, kita akan langsung aja lihat project tanahku yang ada di dekat sini juga. Jadi nggak jauh dari sini, hanya sekitar 2 menit aja. Dan kebetulan aku dapat harga yang bagus banget. Kenapa bagus banget? Kalian harus lihat lokasinya seperti apa. Let's go! Nah, ternyata di bagian sini aku nggak tahu ya, karena kan daerah sini sebenarnya tuh nggak terlalu berkembang. Waktu itu aku cuman bikin kosan dan daerah sekitarnya itu masih tanah-tanah kosong. Nah, ternyata tiba-tiba di belakang sini semenjak kita bikin kosan, banyak-banyak kosan di sana juga. Tiba-tiba ada sekolahan baru, Blue Dolphin. Ini salah satu sekolahan yang cukup ternama sih di Yogyakarta. Nah, kita udah sampai di lokasinya nih. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat, itu pasti Bapak Ibu kayak nggak nyangka. Kok bisa mau bangun kosan yang bahkan sebelah-sebelahnya itu masih tanaman-tanaman kayak gini. Ini bahkan diantah-berantah dan orang-orang tuh kayak nggak yakin gitu. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Ini persis sama seperti waktu kita bikin kos-kosan spa yang ada di sana. Semua orang bilangnya itu gila. Kayak nggak mungkin lah ada orang yang mau nyewa. Nggak mungkin lah bisa rame. Tapi ternyata apa? Full. Bahkan kita yang mempopulerkan daerah sini untuk jadi kos-kosan. Kalau Bapak Ibu ngecek di daerah sekitar sana, banyak kosan yang terbangun setelah kita bikin kosannya dulu. Kalau misalkan kita itu udah ngerti dan udah di industri itu lama sekali ya, kita jadi tahu nih market-marketnya itu seperti apa. Contohnya ini adalah tanah yang akan kita akuisisi, minggu depan kita transaksi. Jadi masih ada beberapa bangunan-bangunan yang masih bisa kita manfaatkan. Kemudian kita akan bangunin lagi 2-3 lantai. Kurang lebih di sini bakal ada sekitar 56 kamar lagi. Bapak Ibu bisa bayangin ya, nggak ada apa-apa ya, kosong semua. Di antah berantah kita bangun 56 kamar di sini. Kenapa? Karena kita tahu market itu ada. Karena kita sudah punya datanya, kita tahu cara ngiklannya. Makanya penting banget buat Bapak Ibu tuh bisa ikutlah ke kelasku. Kenapa? Di sana itu bakal aku ajarin. Kalian itu bisa riset marketnya itu seperti apa. Kenapa kok di tempat seperti ini bisa laku. Terus apa yang harus diperhatikan? Ngiklannya dari mana? Semua itu kita punya datanya. Dan kita bagikan free semuanya ke Bapak Ibu semua. Ini adalah kunci penting dari setiap kali Bapak Ibu itu membeli aset, harus punya data sebanyak-banyaknya. Kita juga tidak mau lagi bikin yang namanya konsepnya itu
itu pakai yang beda-beda. Kenapa? Karena yang pertama, kita punya timeline dari desain itu sangat lama sekali. Yang kedua, aku juga udah nggak fokus lagi terhadap arsitekturnya tersebut. Karena kalau dulu proyek itu masih kecil, aku banyak incar di sana. Kayak ngeliatin layoutnya kok kurang bagus, kok kira-kira pencahayaannya kurang enak, warnanya kurang sama, pembelian barang aku juga ikut cari. Tapi kalau sekarang itu kan aku udah banyak melimpahkan ke tim. Jadi secara artnya ke dalam bangunan tersebut, itu pasti tesnya udah beda jauh. Jadi aku bikin semua itu lebih ke standarisasi. Aku nggak akan bikin bakmi itu bakmi yang paling unik sedunia. Tapi aku pengennya tuh bikin bakmi yang kayak bakmi JM aja. Yang rasanya tuh biasa, tapi semua orang bisa makan. Rasanya nggak yang paling enak, tapi nilai valuasinya 1 triliun. Ya, itu kenapa? Karena semua itu terstandarisasi. Nah, ini bakal kita buat juga kos barunya kita yang akan kita jadikan 56 kamar juga di sini. Semuanya itu konsepnya tuh bakal seperti spa, warnanya sama, desainnya sama, dan pengerjaannya pun juga lebih sama. Jadi itu menghemat aku waktu dari segi arsitektur, layout nggak perlu pusing-pusing lagi, pembelian barang juga nggak butuh yang ribet-ribet banget, harus cari supplier sana sini ya. Kita udah kontrak sama suppliernya, kita udah kontrak sama toko-tokonya, jadi akan jauh dapat harga yang lebih murah. Menariknya kalau kita punya project itu banyak sekali ya. Minggu depan palangnya udah dicabut, kita langsung bangun ya. Ini akan jadi project yang menarik lah. Aku udah nggak sabar karena harusnya di tahun depan ya sudah kebangun semua, udah jadi semua, dan aku rasa ini bakal menarik ya karena daerah-daerah sini tuh lumayan bertumbuh. Harapannya kalau misalkan besok aku bisa lebih ke depannya, nggak cuma punya kosan, tapi mungkin bisa bikin ekosistemnya, mungkin ada padelnya, mungkin ada office-nya, semua bakal kita develop Jogja itu jadi kota yang benar-benar keren banget lah. Kita udah ada rumah makan, kita sudah ada lapangan padel, kita sudah ada villa, kita udah ada kosan ya. Project-project berikutnya itu kita mau bikin yang lebih mewah lagi, yang lebih keren lagi. Harapannya bisa jadi satu ekosistem ya, kita akan majuin Jogja ini menjadi kota yang keren banget. Oke, Bapak Ibu ikutin aku karena video selanjutnya itu kita akan bedah gimana caranya aku bisa berubah konsepnya jadi kosan spa yang aku biasa buat. Nanti aku akan ketemu sama arsiteknya, ketemu sama notarisnya ya. Ikutin aku supaya Bapak Ibu juga tahu nih apa aja yang harus dibedah, apa aja yang harus dicari. Kita akan bikin kurang lebih tanahnya dari sini sampai di sana. Kalau ngelihat kok kelihatannya kecil ya, enggak, sebenarnya besar karena kita sampai sana. Ini cukup besar. Sayang banget ya lahan-lahan seperti ini tuh nggak bisa dimanfaatkan. Jadi buat Bapak Ibu ya yang punya tanah-tanah kosong, yang punya tanah-tanah mangkrak kayak gini, aduh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak tahu caranya, ini cuma jadi beban banget. Orang tersebut bisa jual murah, kenapa? Karena dia ngerasa ini tuh adalah beban. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa manfaatkan, tapi di tangan orang yang tepat, di tangan saya, ini jadi mesin uang yang bisa ngasihin ratusan juta, miliaran rupiah. Ini kita akan godok semuanya untuk menjadi mesin uangnya kita. Nah, ikutin videonya terus supaya Bapak bisa belajar, dan kalau punya kesempatan, Bapak bisa join di kelas aku. Nah, jadi buat yang julitin aku, kosannya mana? Kok nggak pernah update progres lagi? Ya karena memang fokusku udah berubah. Aku udah masuk di tahap yang lebih tinggi lagi. Aku lebih tahapnya itu adalah visioning, mau dibawa kemana perusahaannya, dibawa kemana investasi-investasiku. Jadi nggak terlalu banyak ngurusin daily operasionalnya, nggak banyak yang ada di dalam lapangan, lebih banyak itu fokusnya di back office. Semua sudah dikerjakan sama tim, jadi jangan julid lagi karena project itu masih banyak banget. Kita masih beli banyak properti-properti berikutnya. So, buat teman-teman jangan lupa ikutin aku terus karena ini jarang-jarang aku bisa ngonten lagi di lapangannya. Oke, thank you Bapak Ibu. Seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video guys. See ya!